Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Kantin Ramadan SD Muhammadiyah Kutarjo tahun 2022 dimanapun berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali di suasana bulan puasa, bulan yang penuh barokah, bulan yang disebut juga sebagai bulan ibadah, dikarenakan berbagai amalan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari dapat bernilai ibadah. Selain itu juga dikarenakan terdapat beberapa amalan-amalan ibadah khusus yang hanya ada di pada bulan Ramadan, yaitu puasa wajib Ramadan, sholat tarawih, dan nantinya kita akan melaksanakan zakat fitrah di akhir bulan Ramadan. Berbicara mengenai puasa di bulan Ramadan, tentunya kita akan berbicara dan membahas mengenai serangkaian ibadah yang menyertai puasa Ramadan tersebut. Salah satu di antara serangkaian puasa tersebut adalah sahur. Tentu kata sahur tidak asing lagi di telinga kita. Adakah yang tahu apa sesungguhnya makna dari kata sahur tersebut? Sahur berasal dari bahasa Arab, yakni sahar, yang artinya akhir malam atau menjelang subuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sahur dimaknai sebagai makan di waktu pagi atau di dini hari bagi orang-orang yang ingin berpuasa. Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sahur adalah aktivitas makan dan atau minum yang dilaksanakan di waktu akhir malam atau waktu menjelang fajar yang dilaksanakan oleh orang-orang yang akan berpuasa di keesokan harinya. Lebih rinci lagi disebutkan terkait dengan waktu pelaksanaan sahur. Rasulullah SAW memberikan acuan dari Anas bin Malik, Zaid bin Sabit pernah berkata, kami makan sahur bersama Rasulullah SAW. Setelah itu kami berdiri untuk melaksanakan sholat. Lantas aku, Anas bertanya, berapa perkiraan waktu antara keduanya? Zaid pun menjawab, kurang lebih 50 ayat. Pada penjelasan di kitab Fathul Bari disebutkan bahwa 50 ayat tersebut adalah ayat yang tidak terlalu panjang tetapi juga tidak terlalu pendek, atau diperkirakan sekitar 10 sampai 15 menit. Para hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, lantas apakah makan sahur hanya sekedar makan dan minum untuk mengenyangkan perut kita agar puasa kita kuat sampai sore, sampai waktu berbuka? Adakah kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan lain selain daripada membuat tubuh kita kuat dalam menjalankan ibadah puasa? Tentu banyak sekali kelebihan-kelebihan atau keutamaan-keutamaan ketika kita dapat melaksanakan salah satu rangkaian dari puasa, yaitu makan di waktu sahur. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan 7 keutamaan atau kelebihan ketika kita dapat melaksanakan makan di waktu sahur. Yang pertama, seseorang yang melaksanakan makan di waktu sahur berarti ia telah memenuhi perintah Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis
Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Artinya, makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur tersebut terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini juga sekaligus menjadi dasar hukum makan sahur disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan tentu kita tahu bersama-sama, barang siapa yang bisa melaksanakan perintah Rasulullah, itu artinya dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa orang yang mampu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, ia akan mendapatkan kemenangan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 71. Keutamaan makan di waktu sahur yang kedua, apabila kita mampu melaksanakannya, adalah kita dapat menjadi seseorang yang kuat dalam melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, salah satu kebaikan dari makan sahur adalah akan menguatkan dan menambah semangat kita dalam berpuasa. Tentu, orang yang sahur dengan orang yang tidak sahur akan berbeda. Akan lebih kuat berpuasa bagi orang-orang yang sahur, meskipun mungkin ada di antara kita tidak sahur, tetapi tetap kuat berpuasa. Para hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, lantas apa lagi yang dapat kita temui ketika kita mampu melaksanakan ibadah sahur di bulan Ramadan? Tadi sudah kita sampaikan 2, dan kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, ketika kita mampu melaksanakan sahur di bulan puasa, itu artinya kita membedakan puasa-puasa yang kita laksanakan dengan puasa para ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalahus sahar. Perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani adalah ada pada makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Maka mari bersama-sama kita semangat dalam melaksanakan ibadah sahur, karena sahur menjadi penentu perbedaan puasa kita dengan puasa para ahli kitab. Keutamaan yang keempat dari makan di waktu sahur adalah kita akan mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan doa dari para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, as-suhuru akluhu barakah. Fala tad'uhu walau ajra'a ahadukum jar'atan min ma'in. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal musahharin. Yang artinya, makan sahur adalah makan yang penuh berkah. Maka jangan pernah kamu tinggalkan meskipun hanya meminum 1 teguk air. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat memberikan sholawat kepada para orang-orang yang melaksanakan makan sahur. Keutamaan yang keempat dari sahur adalah kita dapat menjumpai waktu-waktu yang berkah, waktu-waktu yang penuh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama-sama bahwa waktu dilaksanakan sahur adalah di sepertiga malam, di malam-malam terakhir, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala ada dan turun dari dan ke langit dunia. Dengan disebutkan dalam suatu hadis, yanzilu rabbana tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa sulusul lailil akhir yaqulu may yad'uni fastajib lahu may yas'alani fa'atiyahu may
taghfirani faghfirlah. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia di sepertiga malam terakhir. Maka barang siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikabulkan. Dan barang siapa yang meminta kepadaku Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberi. Dan barang siapa yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni. Dilanjutkan keutamaan yang keenam, yaitu siapa yang dapat melaksanakan makan sahur, maka dia akan menjumpai waktu utama untuk beristighfar. Sebagaimana orang-orang yang beristighfar di sepertiga malam disebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, yaitu sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim, wal mustaghfirina bil ashab, yang artinya dan orang yang meminta ampun di waktu sahur. Kemudian disebutkan juga dalam surat Az-Zariyat ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, walil ashari hum yastaghfirun, dan selalu memohon ampunan di waktu sebelum fajar. Para hadirin dan para pemirsa dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketujuh atau yang terakhir dari kita ketika dapat melaksanakan makan sahur di waktu sahur adalah kita akan mendapatkan keutamaan dalam sholat subuh berjamaah. Dan tentunya kita juga akan dapat menjawab adzan sholat subuh. Tentu bukan hal yang baru lagi. Betapa banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan atau kelebihan-kelebihan ketika kita dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dengan sungguh-sungguh. Seperti diriwayatkan oleh riwayat Muslim, barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah seolah dia telah sholat selama satu malam tersebut. Dan kemudian disebutkan juga, barang siapa yang sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan berzikir hingga waktu matahari terbit, maka baginya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Yang lebih membahagiakan lagi, barang siapa yang dapat melaksanakan ibadah sholat subuh, maka tidak akan masuk neraka baginya. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, betapa luar biasanya keutamaan waktu sahur. Untuk itu mari bersama-sama kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan waktu-waktunya dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit untian hikmah yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.